Uh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum pertemuan ini kita mulai, kiranya kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini bisa membawa keberkahan untuk semuanya, ilmunya bermanfaat. Kepada Ananda Murjani, boleh dipimpin doa teman-temannya. Nggih, Bu. Baik teman-teman, mari kita sama-sama kita membaca doa untuk sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Ananda Murjani yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai, kita absensi dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk ataukah semuanya sudah hadir? Ananda Nurhamsah hadir? Hadir Ananda Nurhamsah? Belum hadir ya? Hadir. Oh hadir. Ya hadir. Ya. Ananda Murjani ada yang hadir, Bu. Saudara Faisal Amir Tidak hadir, Bu. Tidak hadir. Ananda Arif Hidayat hadir, Bu. Hadir. Saudara Kasmani Hadir, Bu. Hadir. Yang terakhir Ananda Roshidah Anis. Hadiroh. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Berarti menandakan bahwa hari ini semuanya sudah sehat, siap menerima pembelajaran dari Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas materi pada pertemuan kali ini, nah, kali ini kita akan membahas tentang raih kedamaian dengan mujahadaan nafsi, husnudzon, dan juga ukhuwah. Nah, sebelum itu, kita harus pahami dulu apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, kalian nanti harus terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadaan nafsi, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah dari agama. Yang kedua, kalian harus bisa meyakini bahwa mujahadaan nafsi, husnudzon, dan juga ukhuwah itu adalah perintah dari agama. Yang ketiga, kalian nanti harus bisa menyebutkan nilai-nilai yang harus dibangun di masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik, yang jauh dari pertikaian, yang jauh dari konflik. Yang terakhir, kalian harus bisa menunjukkan perilaku mujahadaan nafsi, husnudzon, dan juga ukhuwah Islamiyah. Oke. Baik anak-anak, untuk tahapan kegiatan kita hari ini nanti Ibu akan tayangkan sebuah gambar. Silahkan kalian mengkritisi ya
mengkritisi bahwa apa sih gambar ini gitu ya. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa setan itu adalah musuh terbesar dari manusia. Setan akan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan yang sesat, perbuatan yang salah, dan perbuatan yang dosa. Nah, kita sebagai manusia, anak-anak, harus berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan itu. Dengan cara apa, Bu? Ya, yang pertama kita bisa dengan membaca, sering berzikir, baca ta'awud, baca istighfar, baca sholawat, supaya kita terhindar dari hal-hal atau sikap-sikap yang tidak diperbolehkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Maka dari materi ini, Ibu berharap ya kepada kalian semuanya supaya memperhatikan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, supaya nanti kita dapat ilmunya. Setuju anak-anak? Setuju. Setuju, Bu. Sudah siap ya menerima materi hari ini? Sudah. Siap, Bu. Siap, Oke, siap. baik. Ini ada 3 gambar anak-anak. Silahkan kalian mengkritisi. Gambar yang pertama yang akan disampaikan oleh siapa ya? Gambar pertama itu Rosida Anis. Bisakah menjelaskan gambar pertama, Rosida Anis? Siap, Bu. Di gambar pertama itu menjelaskan kita harus mengedepankan persaudaraan, nilai ukhuwah tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan bahasa. Oke, benar sekali. Benar ya anak-anak ya. Di gambar 1 ini ya, ini kan ada Muslim dan sepertinya yang di hadapannya ini non-Muslim. Jadi mereka saling bersaudara. Bagus Rosida Anis sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya dari gambar. Gambar yang kedua dari Ananda Faisal, bisakah membacakan atau mengkritisi gambar kedua? Ini gambar yang tengah ini ya, silahkan. Pak Faisalnya terlambat, Bu. Belum Oh, hadir. Baru masuk lagi, Bu. Oh, Masya G. Allah. Oke. Katanya kehujanan, Bu. Oh, kehujanan. G. Pak, Ya Allah, Jadi kita belum doakan masuk. selamat ya di jalan. Amin. Arif bisa, Bu. Mungkin bisa Arif. diganti. Oh, Arif. Arif Oke. bisa. Saya Bu, bisa Oke, insya Allah Bu. Oke, di gambar kedua Arif, ini gambarnya tentang apa ya Arif? Itu tentang apa ya Bu ya? Itu kayak berhusnudzon ya Bu, berbaik sangka ya Bu ya. Ah ya, ini sepertinya lagi apa ya kalau bahasanya sekarang itu rasan-rasan ya. Oh rasa-rasan Bu, iya. Iya, rasan-rasan. Itu boleh Iya. nggak Arif sebenarnya Arif? Nggak boleh Bu. Nggak boleh ya. Kita sebagai umat Islam harus selalu berhusnudzon, berbaik Ah, sangka kepada berbaik orang sangka. lain. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya Arif ini. Iya. Masya Allah, murid-murid Ibu ini semuanya sepertinya sudah pintar-pintar ya. Gambar yang terakhir, yang ketiga. Saudara Kasmani mungkin bisa. Ayo, Ananda Kasmani. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kayaknya itu bertengkar, Bu. Oh, bertengkar. Ya, boleh nggak kira-kira kita bertengkar? Tidak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Jadi kita harus mengedepankan apa? Saling bersaudara. Persatuan Bu, persatuan. Nah, persatuan dan kesatuan bisa. Terus apa lagi? Kalau materi kita ini berarti apa? Materinya tentang Kendalian mujahadaan. diri, Bu. Lah, Pengendalian benar, diri. Rosida Anis, Masya Allah, benar sekali. Pengendalian diri. Pengendalian diri ya. Oke. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, amarah kita, nafsu kita, supaya tidak terjadi konflik atau pertikaian di antara
teman-teman semuanya, bisa di sekolah, bisa di lingkungan rumah, ya, bisa di lingkungan masyarakat yang luas. Nah, itu kita harus bisa mengendalikan diri. Baik, semuanya sudah hebat-hebat, semuanya sudah mampu menjawab atau mampu mengkritisi gambar. Nah, sekarang silahkan kalian mengkritisi video yang Ibu akan putar. Oke? Fokus ya, tetap harus fokus ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Aksi saling balas serangan udara Israel dan pejuang Hamas telah memakan banyak korban sipil. Serangan udara Israel di bagian Suaranya barat kota kedengaran, Gaza anak-anak? Sabtu pagi Kedengaran, mencatatkan Bu. jumlah Kedengaran, kematian Bu. tertinggi Sangat yang jelas, sampai Bu. diserahkan. Dilaporkan 10 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan udara kali ini. Aksi saling balas serangan udara Israel dan Hamas telah memakan banyak korban sipil dan menghancurkan banyak bangunan. Serangan udara Israel ke arah kota Gaza setidaknya menyebabkan 126 orang meninggal sejak Senin waktu setempat. Sementara itu, serangan roket Hamas menyebabkan 7 warga Israel meninggal. Ledakan akibat serangan udara militer Israel kembali terjadi di kota Gaza pada Sabtu pagi. Serangan udara yang diduga ditujukan ke kompleks keamanan Hamas di bagian barat kota Gaza ini mencatatkan jumlah kematian tertinggi dalam satu kali serangan. Serangan udara Israel kali ini menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina. نتنياهو لما يفلس ومش لاقي حاجه يعملها بضرب المدنيين. انت تو صورت شفت الناس وهي قاعده بتتاكل بتتعشى تضربوها يتشاطروا علينا ليش؟ يروحوا يتشاطروا على الناس اللي عندها مراجل مش على الناس الآمنة اللي لا حول لها ولا قوة إلا بالله. Serangan udara Israel juga menyebabkan setidaknya 31 anak-anak meninggal. Anak-anak yang tinggal di kota Gaza pun mengaku takut setiap mendengar bunyi ledakan. لما قصفوا احنا هربنا على دار جديد بعدين قصفوا دار جديد وهربنا على المدارس طلعوا غاز عم بيقتل السام مش عارفين احنا شو هو بس طلعوه وخنقنا وخنق اطفالنا صغيرين. Sementara itu, Hamas melakukan serangan balik dengan menembakkan roket ke arah selatan Israel. Militer Israel melaporkan hingga saat ini kelompok militan Hamas setidaknya telah menembakkan 2.000 roket ke wilayah Israel. Namun, sebagian besar roket tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel yang dikenal sebagai kubah besi. Sistem ini disebut memiliki tingkat 90% menghancurkan roket-roket musuh di udara. Sebelum aksi saling serang roket antara Hamas dan Israel terjadi sejak Senin lalu, konflik diawali dengan tindakan mengusir warga Palestina dari lingkungan Syekh Jarrah Yerusalem Timur, yang selanjutnya diikuti dengan penyerangan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa. Peristiwa ini pun turut dikecam oleh pemerintah Indonesia. Dalam keterangan resminya, Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Oke, baik. Videonya sudah selesai. Oke, anak-anak, dari hasil pengamatan video yang sudah kalian amati, nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang muncul ya. Yang pertama itu adalah mengapa terjadi perpecahan di masyarakat? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan bersuara. Saya, Bu. Oh ya, silakan Murjani ya, saudara Murjani Iya, ya. Bu. Oke, anak pintar. Silakan. Mengapa kok terjadi perpecahan di masyarakat itu? Biasanya karena perbedaan keyakinan, Bu. Ah, ya bisa. Iya. Apalagi ada yang lain?
kebudayaan, kemudian dan perbedaan kepentingan biasanya, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Karena itu juga bisa memicu ya terjadinya perpecahan karena beda keyakinan, beda pendapat ya, beda kebudayaan, beda kebiasaan gitu ya. Oke, bagus Oke, sekali Bu. Nurjani. Selanjutnya pertanyaan kedua, sikap yang menjadi pemicu. Kira-kira apa sih sikap yang menjadi Saya, pemicu Bu. terjadinya perpecahan? Oh iya, Ananda Arif Saya, ya? Bu. Masya Iya, Allah, Bu. aktif-aktif ini, muridnya Ibu ini. Silakan, Saudara Biasanya Arif. itu adanya diskriminasi, Bu, terhadap kelompok tertentu. Ah, bisa ya. Tidak, iya, terus kadang kurangnya menjunjung nilai kesopanan, tidak Benar menghargai sekali. pendapat orang lain. Biasanya seperti Benar itu. sekali. Itu ya yang bisa menjadi pemicu-pemicu ya terjadinya perpecahan di masyarakat kita ya. Karena beda keyakinan iya, kemudian beda kepentingan iya, kurang menjunjung rasa solidaritas bisa ya, kurang menjunjung nilai-nilai kesopanan di masyarakat, itu juga bisa memicu terjadinya perpecahan di masyarakat. Oke, yang terakhir, nilai-nilai yang harus dibangun agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Mungkin ada yang bisa, siapa ya ini ya yang belum ada suaranya ya. Rosida coba, Rosida. Halo Rosida, adakah Rosida? Iya Bu, Oke, apa Rosida nilai-nilai yang harus dibangun? nilai-nilai yang harus dibangun agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Ya, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan ya. Kita tidak boleh melihat seseorang itu dari agamanya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa gitu ya, kebudayaannya apa. Kalau nggak berbudaya sama dengan kita maka bukan saudara kita. Nah, itu nggak boleh ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin kamu kulitnya hitam, aku kulitnya putih, saya nggak level sama kamu. Nah, itu juga nggak boleh seperti itu. Ya anak-anak, apalagi selain menjunjung tinggi persaudaraan, Rosida? Husnudon, Bu. Nah, husnudon, benar ya. Materi kita kan tidak berprasangka jelek kepada siapapun ya, kepada orang di sekitar kita. Misalkan orang itu ngapain itu kita harus cuek ya, harus cuek. Jadi masa bodoh dengan hal-hal yang membuat terjadinya perpecahan. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Sudah paham, Bu? Nggak ada, Sudah Bu. paham ya? Sudah paham. Paham, Oke. Bu, paham. Supaya lebih paham lagi, Ibu akan bagi kelompok jadi 6 orang ya. 6 kelompok, mohon maaf. Ada 6 kelompok. Kelompok pertama nanti ada Murjani ya. Kelompok kedua nanti ada Kasmani. Ya, Bu. Kelompok ketiga ada Arif Hidayat. Kelompok 4 nanti ada Rosyida. Kelompok 5 nanti ada Nur Hamzah. Nah, yang terakhir nanti ada Faisal. Faisal sudah hadir ya? Bu, tadi jaringan di tempat saya, Bu, hilang. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, sekarang sudah duduk berkelompok. Nah, apa yang harus dilakukan masing-masing kelompok? Nah, ini ada 12 sifat ya. Ada 12 sifat yang harus kalian pilih. Dari ke-12 ini kalian kerucutkan hanya 5. Paham dari sini?
Paham, Bu. Paham ya? Sedikit. Dari kedua belas sifat ini silakan dipilih hanya 5. Sifat apakah itu, Bu? 5 nilai yang harus dibangun agar tidak terjadi perpecahan. Sekali lagi Bu ulangi, 5 nilai yang bisa dibangun, yang harus dibangun agar tidak terjadi perpecahan dan pertikaian di masyarakat. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke? Cukup ya 5 menit ya? Siap. Insya Allah Ibu. cukup. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya. Oke, baik. Sudah 5 menit berlalu. Giliran kalian harus mendiskusikan, mempresentasikan dari kelima sifat yang sudah dipilih oleh kelompok masing-masing. Dan alasan kenapa memilih 5 nilai tersebut. Nah, tugas ibu adalah mencatat. Jadi nanti kelompok 1 itu memilih nilai apa, kelompok 2 memilih nilai apa, dan seterusnya ya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya Arif Hidayat. Apa saja yang dipilih dari kelompok Arif Hidayat? Kelompok 3. Ya, Bu. Ya, sifat apa Kelompok- saja yang dipilih? Saya memilih pengendalian diri, Iya, pengendalian diri, husnudon, husnudon, persaudaraan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghormati, dan kasih sayang, Bu. oke, dan kasih sayang. Alasannya kenapa ya kelompok 3 memilih kelima sifat ini? Karena 5 sifat ini menggambarkan sosok yang bisa memberikan akhlak yang baik atau teladan yang baik. Kita akan bisa merajut kasih sayang sehingga menunjukkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, bagus sekali alasannya ya. Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 4, kelompoknya Roshida. Kelompok 4 memilih nilai apa saja? Dari kelompok kami memilih yang pertama tidak diskriminasi, Oke, tidak diskriminasi, pengendalian diri, pengendalian diri, tolong menolong, tolong menolong, persaudaraan, persaudaraan, saling menghormati. saling menghormati. Alasannya kenapa? Bisa dijelaskan kelompok 4? Dari kelima sifat tersebut di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat mempererat. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua bisa menghindari terjadinya kekerasan. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan mujahadah nafsi, pengendalian diri. Oke, bagus sekali. Kelompok yang terakhir ya, kelompoknya Ananda Murjani, kelompok terakhir, silakan. Apa alasannya memilih nilai-nilai ini? Nilai apa saja yang sudah dipilih oleh kelompok terakhir, kelompok 6? Oke, kelompok saya, Bu, memilih yang pertama kasih sayang, Iya, yang kedua saling menghormati, iya. yang ketiga husnudzon, Oke, yang keempat persaudaraan, yang kelima tolong menolong, Bu. oke, baik. Alasannya kenapa ya? Karena ketika seseorang melakukan atau melaksanakan ada rasa kasih sayang, saling menghormati, kemudian ada persaudaraan, maka insya Allah ketika seseorang mengamalkan
sifat-sifat yang kelima ini, maka tidak akan pernah ada yang namanya perpecahan, Bu. Oke, baik. Ini. Waktu sekali. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah berani untuk berpendapat ya. Oke, di sini Ibu akan garis bawahi dan Ibu simpulkan gitu ya. Nanti dari beberapa kelompok tadi yang sudah presentasi menyampaikan pendapatnya dengan alasannya, ini bisa Ibu simpulkan yang pertama yang banyak dipilih itu adalah nilai dari pengendalian diri ya, pengendalian diri. Jadi pengendalian diri ini juga penting dan sangat penting supaya tidak terjadi pertikaian dan konflik di tengah masyarakat. Nilai yang kedua yang banyak dipilih itu adalah persaudaraan. Nah, kita harus menjunjung persaudaraan ya. Persaudaraan itu tidak harus dengan sesama agama, misalkan ukhuwah Islamnya berarti persaudaraan sesama Islam. Tapi persaudaraan di sini itu adalah dari semua. Ya, jadi nanti ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah ubudiyah gitu ya. Jadi persaudaraan ini tidak hanya kita galangkan kepada sesama muslim, tapi di luar muslim pun kita juga harus bersaudara supaya tidak terjadi konflik yang telah terjadi pada video yang sudah Ibu tayangkan tadi antara Israel dan Palestina. Oke. Kemudian nilai yang ketiga yang banyak dipilih itu adalah kasih sayang. Nah, sesama umat manusia kita harus saling menyayangi ya, anak-anak. Menyayangi itu bukan hanya dari laki-laki ke wanita atau sebaliknya, tapi kasih sayang ini luas ya. Kasih sayang ini banyak ya. Bisa kasih sayang kepada Allah khususnya, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sesama makhluk. Kita harus saling kasih mengasihi tanpa membedakan ras, suku, agama maupun bahasa misalkan gitu ya anak-anak. Nah, Ibu. yang keempat, nilai yang banyak dipilih itu adalah saling menghormati ya. Nah, saling menghormati ini juga penting. Saling menghormati sesama manusia itu sangat penting kita galangkan ya anak-anak. Jadi kepada siapapun kita harus hormat, apalagi kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Walaupun kita kenal, walaupun kita tidak kenal kepada mereka, tapi kita harus tetap saling menghormati. Nah, yang terakhir, nilai yang terakhir yang banyak dipilih itu adalah tolong menolong. Nah, tolong menolong. Nah, saat ini kan beberapa hari ini kita kena musibah ya, khususnya negara kita itu adalah gempa yang berada di Cianjur. Nah, itu kan saudara-saudara kita lagi bersedih, lagi berduka, banyak kehilangan sanak famili yang mereka sayangi. Nah, kita sebagai manusia, kita tidak memilih dan tidak pilih kasih, maka kita misalkan menggalang dana. Beberapa hari ini juga saya melihat berita bahwa gereja-gereja itu juga menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Mereka juga nggak peduli kan, yang di Cianjur itu ada agama apa, tapi mereka karena karena mereka harus jiwa penolongnya gitu ya, karena ada sikap kasih sayangnya, maka mereka bantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Oke, dari kelima nilai inilah yang akan kita pilih ya anak-anak ya. Kita setujui bersama, kita simpulkan bersama bahwa 5 nilai inilah yang akan bisa mencegah ya terjadinya pertikaian di tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah pengendalian diri, ada persaudaraan,
ada kasih sayang dan saling menghormati, dan yang terakhir adalah tolong menolong. Oke. Semua sifat-sifat itu silahkan ditulis di bukunya masing-masing ya anak-anak, supaya jadi pengingat kita bahwa oh ini loh 5 sifat, 5 sikap yang harus kita galang-galangkan supaya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat kita. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah ya? jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Tidak ada, Bu, jelas. Oke. Yang terakhir anak-anak, sebelum Ibu akhiri, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Silahkan Saudara Faisal. Nah, Faisal ini tadi kan terlambat ya, siapa tahu dengan walaupun terlambat dia masih bisa menyimak penjelasan dari Ibu dan diskusi kita hari ini. Silakan Saudara Faisal, kesimpulannya apa hari ini? Iya, Bu. Kesimpulan hari ini tentang pembelajaran tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi seluruh kita tidak ada saling berkelahi, saling bermusuhan. Jadi selalu persaudaraan, Bu. Oke. Jadi kita hari ini belajar tentang mujahadah nafsi ya anak-anak ya. Mujahadah nafsi apa anak-anak? Pengendalian diri, Bu. Pengendalian diri. Dari sifat apa? Sifat marah, Bu. Marah bisa. Terus apa lagi? Hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Nah, terus ada tadi istilahnya husnudon. Apa itu husnudon? Baik sangka. Berbaik sangka. Baik sangka itu bisa kepada diri kita sendiri, Maupun kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kepada diri kita sendiri, seperti kita harus selalu percaya diri atas kemampuan kita. Itu salah satu contoh untuk husnudon kepada diri kita sendiri. Yang kedua, husnudon kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh rasan-rasan ya anak-anak ya, atau ghibah namanya ya. Nggak boleh ghibah, nggak boleh tebar fitnah dan lain sebagainya. Husnudon kepada Allah berarti dengan cara kita selalu bersyukur kepada Allah contohnya ya. Kemudian apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah semua yang terbaik untuk diri kita. Nah, yang terakhir ukhuwah. Ukhuwah tadi apa? Anak-anak? Persaudaraan. Nah, persaudaraan ya. Kita harus selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan kita. Ya, tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh membeda-bedakan orang. Dari segi apa? Dari segi bahasanya, kulit tubuhnya ya, kemudian budayanya, ataupun dari segi-segi yang lain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Menurut Ibu itu saja untuk hari ini anak-anak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, sudah nggak ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, cukup jelas. Oke, untuk pertemuan berikutnya anak-anak, kita lanjutkan di materi yang sama tapi dengan pembahasan yang berbeda. Oke? Nanti kalian adalah tugas kalian di rumah itu menulis Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dan ayat 12 tentang mujahadah an-nafsi, husnudon, dan juga ukhuwah. Mengerti anak-anak untuk tugas? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Iya, Bu, mengerti. Nanti di pertemuan berikutnya tulisan ayat yang sudah kalian tulis di buku itu nanti kita akan identifikasi hukum bacaan tajwidnya, cara membacanya yang benar bagaimana, isi kandungan dari ayatnya bagaimana, kemudian terjemahan perkatanya itu bagaimana. Jadi selama di rumah sekalian membuat PR ya, pekerjaan rumah dengan menulis sambil dibaca, karena minggu depan kita akan mempelajari Quran surat Al-Anfal 72,
Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Mengerti anak-anak dari sini? Mengerti, Bu. Oke, Bu. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Terus semangat belajarnya anak-anak ya, karena masa depan itu berada di tangan kita sendiri ya. Masa depan itu adalah berada di tangan kita sendiri. Kalau kita tidak mau berubah, maka yang ada ya kita akan seperti ini. Tapi kalau kalian berubah, belum Ibu tutup, Ketua kelas bisa memimpin doa penutup pada kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Silakan Ananda Murzani sebagai ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada Bu. hari ini. Mari kita sama-sama teman-teman untuk menutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa membawa masa depan yang baik untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya terletak pada diri manusia, khususnya saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.